Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade Wahyuni ya? Oke, berhubung. Iya. Sebelumnya mohon maaf sedikit terlambat tadi di perjalanan. Perkenalkan, nama saya Eka Gunartiningsih, biasa dipanggil Eka. Saya sekarang posisinya di Scoring Center Cabang Muarabungo Jambi, dan biasanya saya bertugas untuk membantu teman-teman yang membutuhkan persiapan tes CPNS, khususnya untuk di TIU ya, tes intelijensi umum. Oke, baiklah, kita dokumentasi dulu ya. Oke, sebentar ya Kak. Izin dokumentasi terakhir aja lah ya Kak ya. Suara saya terdengar jelas Kak? Jelas. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini matematika 1 ya. 1. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, memohon kemudahan dan kelancaran untuk hari ini dan seterusnya, dan semoga pembelajaran dapat dipahami secara utuh dan dapat membantu untuk proses tes CPNS nanti ya Mbak. Berdoa dimulai. Ya. Oke, doa selesai. Oke, sebelumnya mohon maaf ini kamera laptop rusak, jadi saya pakai bantuan ini HP, makanya nanti nggak ngelihat ke kamera jadinya. Agak nyamping. Oke, bentar saya buka filenya MTK1. Modulnya udah ada ya? Udah ada. Oke, bentar. Oke, sebelumnya Kak Ade posisinya di mana? Di Bengkulu. Daerah. Oh, di Bengkulu kota ya? Ya. Oke, rencana mau ngambil formasi apa? Di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Oke. Evaluasi. APEP. Udah keluar jadwal ujiannya? Belum. Belum ya? Iya. Oke, saya share screen dulu. Sebelumnya udah pernah tes CPNS? Udah. Tahun Udah berapa kali? 2019. 2019 ya? Tapi belum. 2000, jadi baru sekali 2019? Enggak, udah 3 kali belakang. Oh, udah 3 kali. Ya. Kemarin yang terakhir di mana nggak lulus? 2019? Iya. Nggak lulusnya di mana? Kalau PSNG-nya lulus, tapi pas rankingannya, Mbak. Oh, pas rankingannya ya? Oke. Iya. Tahun ini formasinya berapa orang? 300-an yang formasi aku, Mbak. Oh, yang formasi yang Mbak ambil itu 300-an ya? Ya, yang tahun ini. Wow, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Tapi masuk ke Indonesia, rankingan. Mbak. Ya, mudah-mudahan lah ya. Kita berdoa. Kan 300 kali 3 ya. Kan 900 jadinya itu. Oke, jadi untuk kisi-kisi CPNS yang untuk TIU, ini layar putihnya udah keluar ya? Iya. Oke, jadi sedikit informasi untuk kisi-kisi CPNS tahun ini berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, khususnya untuk tes intelijensi umum atau TIU, ini terdiri dari 3 bagian kelompok soal. Yang pertama itu verbal, yang kedua itu numerik atau matematikanya,
Dan yang ketiga itu figural. Nah, khusus untuk matematika, kisi-kisinya adalah diawali dengan soal-soal berhitung. Jadi tambah, kurang, bagi, kali, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian nanti ada berhitung cepat, seperti itu. Kemudian deret angka. Kemudian ada perbandingan kuantitatif. Dan yang terakhir itu soal cerita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk berhitung sederhana aja. Yang penting dia nanti hitungannya dikerjakan cepat. Karena kan TIU ini dengan teman-temannya kan jumlah soalnya nanti ada sekitar 110 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi sebenarnya tidak sampai satu soal itu dikerjakan dalam waktu 1 menit ya idealnya. Jadi memang harus kurang dari 1 menit. Nah, untuk pembahasan deret angka sedikit. Jadi deret ini terbagi menjadi 2. Ada deret angka dan deret huruf. Nah, deret ini biasanya soalnya itu terdiri dari kumpulan beberapa angka yang dibuat berderet. Nah, nanti ada 1 atau 2 atau 3 yang hilang di sana. Nah, tugas kita adalah melengkapinya. Bagaimana cara melengkapinya? Caranya kita lihat pola angkanya. Apakah dia bertambah, apakah dia berkurang, apakah dia dibagi, ataukah dia dikali, seperti itu kan. Kita lihat kenaikan atau penurunan angkanya. Nah, untuk mengerjakan deret angka, ada 3 pola utama yang secara umum bisa digunakan. Yang pertama itu pola urut. Kemudian yang kedua itu pola loncat. Dan yang ketiga itu adalah deret Fibonacci. Nah, seperti itu. Jadi, kalau pola urut cara mengerjakannya berarti sesuai namanya, berurutan. Misalkan ada soal 5, 10, 15, 20, titik-titik, dan titik-titik. Berarti kan kita mengerjakannya berurutan ya. 5 ke 10, lanjut ke 15, lanjut ke 20. Secara sekilas kan kita lihat dia mengalami kenaikan angkanya, yaitu tambah 5 ya. Maka untuk mengisi bagian yang hilang ini, kita akan tambah 5 juga. Maka di sini kan jawabannya 25 dan 30. Nah, secara berurutan inilah yang dikatakan dia memakai pola urut. Kemudian kalau pola loncat, berarti dia lompat. Misalkan 2, 3, 4, 6, 8, 12, titik-titik, dan titik-titik. Berarti kita buat lompatannya. 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke titik-titik. Kalau kita lihat angkanya dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Berarti kelihatan kalau dia dikali 2 ya. Maka nanti 8 juga dikali 2, hasilnya 16. Nah, sekarang yang tengahnya juga kita sambungkan dengan garis dengan yang temannya di tengah juga, yang tadi diloncatin, 3 ke 6, 6 ke 12, sama-sama dikali 2. Maka di ujung akan dikali 2 juga, hasilnya 24. Jadi yang perlu diingat adalah mereka harus punya angka konsisten. Misalkan di sini tambah 5, di sini juga tambah 5, di sini juga tambah 5. Semuanya angkanya harus konsisten. Atau di sini kali 2, kali 2, kali 2. Boleh juga, tapi kalau misalkan di sini nggak kali 2, misalnya kali 3, kali 3, kali 3. Tapi tetap dengan line yang sama, mereka nilainya konsisten, seperti itu. Nggak boleh di sini kali 2, sini kali 1, ini kali 3. Nah, itu berarti cara kita salah, seperti itu. Kemudian terakhir untuk deret Fibonacci. Kalau Fibonacci, misalkan ada soal 3, 3, 6, 9, 15,
24 dan titik-titik. Nah, Fibonacci itu kuncinya terletak pada suku ketiga. Jadi kalau dari Fibonacci itu, suku ketiganya, suku ketiga diperoleh dari menjumlahkan dua suku sebelumnya. Nah, jadi angka 6 di sini itu diperoleh dari 3 tambah 3, dua suku sebelumnya yang ditambahkan. Kemudian dikonfirmasi di suku keempat. Suku keempat nilainya 9, dapatnya dari dua suku sebelumnya yang dijumlahkan, 6 tambah 3. Begitu seterusnya sampai ujung. Tambah aja belakangnya 2, 2, 2, kayak gitu. Maka nanti untuk mengisi yang kosong ini, tambahkan aja 24 tambah 15, 39. Nah, seperti itu untuk deret Fibonacci. Sejauh ini, apakah paham untuk pola penyelesaian deret angka yang 3 tadi? Paham ya? Paham ya? Kemudian kalau untuk deret huruf nggak terlalu berbeda. Hanya huruf ini kecenderungan deret huruf itu dia berjalan kalau nggak maju dari A ke Z, dari abjad A, B, C, D sampai Z. Ini kan berarti dia jalannya maju. Atau jalannya mundur dari Z ke A. Nah, tinggal pilihannya bagaimana kita mengerjakannya. Dengan dua pola saja, pola urut. Jadi kita berurutan mencari huruf-huruf yang hilangnya, atau dengan pola loncat. Nah, yang tidak bisa digunakan di deret huruf adalah deret Fibonacci. Karena kan nggak bisa ditambah ya hurufnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal. Soalnya, oh ya, nanti saya kirimin aja coretannya, nggak apa-apa ya? Ya, nanti saya kirim ke grup semua coretannya. Oke, kemudian kita masuk ke soal. Mbaknya santai aja, fokus aja, nggak nulis nggak apa-apa. Nanti pas nyalin, kalau misalkan ada pertanyaan boleh WA saya ya. Jadi kita memang benar-benar fokus aja ke coretan saya. Nah, di sini ada soal matematika 1 di modulnya. Untuk nomor 1, kita lihat dia deretnya panjang. Deretnya sedikit lebih panjang ya. Kalau misalkan deretnya panjang, itu adalah salah satu ciri-ciri menggunakan pola loncat. Jadi nomor 1 itu pakai pola lompat. Kita buat aja lompatannya. 23 ke 27, 27 ke 31, 31 ke 35. Berarti naiknya berapa nih? Tambah 4. Iya, benar. Tambah 4 semua ya, konsisten ya. Maka di ujung akan ditambah 4 juga hasilnya 39. Sekarang bagian yang di tengah, yang dilompatin. Kelihatan ya, 50, 60, 60, 70, habis itu 80. 80. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Oke. Paham. Lanjut nomor 2. Deretnya kalau dibanding nomor 1 tadi lebih pendek. Nah, tapi tidak mengikat ya. Kalau yang pendek itu tidak selalu pakai pola urut. Tapi itu salah satu ciri. Kalau misalnya deretnya pendek, boleh langsung dicobakan pakai pola urutan. Nah, kalau kita coba ini pola urut, 2 ke 6 kan kali 3 ya. Atau tambah 4. Pilihannya kalau mau ditambah, tambah 4. Kalau mau dikali, kali 3. Kemudian di sini 6 ke 12 kali 2. Kemudian 12 ke 36 kali 3. Kali 3. Nah, ini udah keluar nih 2 kali yang kali 3. Berarti udah mulai konsisten ya angkanya. Apakah di sini akan kali 2? Iya. Iya, benar kali 2. Nah, kalau seperti ini bentuknya, ini udah dianggap konsisten angkanya. Berarti 72 akan dikali 3. 3. Hasilnya 216. Oke, benar. 216. Maka jawabannya yang C. Tapi kalau kita coba pakai pola loncat, ketemu juga tetap hasilnya. 2 ke 16 kali 6 kan? Ya. 12 ke 72 kali 6 juga.
Tapi karena yang di ujungnya nggak ditanya kan lompatannya. Lanjut. 6 ke 36 kali 6. 36 kali 6, 216 juga. Nah, seperti itu. Jadi nggak selalu deret pendek itu pakai pola urut. Tapi salah satu cara mendeteksinya adalah kalau deretnya lebih pendek, langsung cobakan pola urut dulu gitu. Kemudian nomor 3. Ini kita lihat suku ketiganya. Angkanya 4. Didapat dari menambahkan 2 suku sebelumnya. Berarti ini pakai apa? Deret Fibonacci. Nah, di sini angka 4 dapat dari 2 tambah 2, 6, 4 tambah 2, 10, 6 tambah 4. Maka yang di ujungnya kita tambahkan aja. Nilainya berapa? 26. 26. Oke, benar. Jawabannya yang B. Nomor 4 coba. Bisa nggak? Nggak tahu, Mbak. Kira-kira pakai apa nih polanya? Ada angka 3 di sini. Dapat dari 2 tambah. Fibonacci juga yang Mbak. Nah, iya. Jadi kalau misalkan kita ketemu soal deret, boleh langsung dicobakan Fibonacci karena mudah ya, tinggal menambahkan 2 suku sebelumnya. Jadi di sini hasilnya kelihatan nih berapa jadinya? Ini 21. 21. Oke, ini pakai Fibonacci. Jadi Fibonacci ini paling gampang sih. Bisa dipraktekkan untuk semua soal, tapi dikonfirmasi dulu di suku keempatnya. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 otomatis panjang ya suku deretnya. Makanya pakai pola loncat. Kita buat di sini kan dia panjang dan ternyata ada angka yang keluarnya berulang. Berarti ada perulangan angka. Yaitu angka 12. 12. 12. 12. 12. Kita lihat apakah dia konsisten keluarnya. Dari awal 2 suku keluar 12. 2 suku lagi keluar. Oh, ternyata dia konsisten ya. Maka ini kan habis angka 12 ini 1 suku, ini akan ketemu 1 suku. Setelah 2 suku ini akan keluar lagi 12. Angka 12. Maka di sini akan ada angka 12. Sebenarnya udah tahu jawabannya pasti B ya. Seandainya tidak semudah itu di real testnya ya, misalkan lebih dari 1 atau lebih dari 2, yang di tengahnya 12. Berarti kita lanjutkan. Ingat kalau lompatan, kalau dari awal dia lompatnya 1, temennya juga harus lompat 1. Kalau dari awal dia udah lompatnya 2 suku, selanjutnya temennya juga harus 2 suku. Nah, konsistennya di situ juga. Berarti ini kan tadi angka 12 itu keluar setelah 2 suku ya. Maka kita buat lompatannya setelah 2 suku juga. Kita ganti warnanya dulu. Berarti ini 1 ke 4, 4 ke 16, lewat 2 suku ke 64, kemudian ke 256, dan ke titik bagian yang hilang ya, yang di ujung. Nah, kita lihat 1 ke 4, 4 ke 16. Kira-kira diapain? Dari 4. Benar, kali 4. Ini juga kali 4. Ini kali 4. Ini kali 4. Maka 256 dikali 4 hasilnya akan 1024. Sekarang ada 1 yang belum kita dapat. Yang ini kan? Ya. 1, 8, 27. Jadi sama ya, lewatnya 2 suku terus ya. 2 suku habis 27 berarti 64. 2 suku lagi berarti harus isi nih. Yang ujung. Nah, 1 ke 8, 8 ke 27. Kira-kira angkanya diapain? Kalau dikali bisa nggak? Enggak bisa ya. 1 ke 8 oke lah bisa kali 8. Tapi 8 ke 27 nggak ketemu ya angkanya. Kalau dijumlah pasti bervariasi, angkanya nggak konsisten ya. Karena 1 ke 8 aja tambah 7. 8 ke 27 tambah belasan. 27 ke 64 pasti tambah puluhan. Jadi makin ke ujung makin besar lah dia. Berarti kalau tambah udah nggak bisa, kali udah nggak bisa, naikkan ke pangkat. Pangkat berapa? Kita mulai dari angka 1 di sini. Karena ada hasilnya 1. 1 kan mau dipangkatin sejuta pun hasilnya tetap 1 kan? Iya. Nah,
kunci kita di angka 8 ini. Berarti setelah angka 1 tuh angka 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. 2 pangkat 3. Benar. Maka yang tadi 1 tuh pangkat 3. Kita lanjutkan setelah angka 2, angka 3. Benar nggak angka 3 dipangkatin 327? Ya. Benar ya? Oke, berarti benar. Maka ini lanjut angka 4, ini lanjut angka 5. Maka jawabannya 1, 2, 5. Maka fix yang B benar. Nah, seperti itu ya. Gimana? Paham ya, Kak? Oke. Nah, kita masuk ke soal deret huruf. Di sini ada 2 nih soal deret huruf. Kalau kita lihat nomor 6 dan nomor 7 itu kelihatan ya beda panjang deretnya. Yang 6 itu lebih pendek daripada yang 7, ya kan? Ya. Ini deretnya pendek. Ini deret panjang. Nah, berarti kalau deret pendek, pakai ciri-ciri sebelumnya pakai pola urut ya. Berurutan kita cari. Kalau huruf, biasanya pasti ada bagian yang hilang. Ada huruf yang hilang. Kita lihat C ke D. Ada nggak huruf yang hilang? Enggak. Enggak. D ke F? Ada. Huruf apa? E. Huruf E. F ke I? G. H. G dan H. Oke. I ke M? J, K, L. J K L. M ke R? O, P, Q. M N O P Q R. Maka kita lihat dari yang pertama 0 langkah, 0 huruf yang dilewati, kemudian jadi 1, 2, 3, 4, maka selanjutnya pasti 5 huruf. Maka ini dia melewati 5 huruf dulu. Mulai dari R, habis S apa? S, T, T, U, U, V, W. X. Apa jawabannya? X. Jadi hitungan 5-nya itu setelah angka R ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harus pas dulu 5, baru muncul angka selanjutnya. Jadi jawabannya nggak W. Kalau W itu berarti yang dilewati baru 4 huruf kayak gitu. Nah, itu hati-hati di sana. Maka jawabannya yang C benar. Kemudian untuk nomor 7, dia panjang, berarti pakai pola loncat. Nah, kita lihat E ke G ada nggak yang hilang? Ada. Huruf F ya. Ya, F. G ke I? H. H. I ke K? J. J. K ke M? K. K L ya. K L M M N O. Nah, jadi gini, kalau kita ketemu soal deret huruf yang ditanya cuma 1 ya, ini kan 1 ya yang harus kita isi. Ketika kita buat line-nya dan dia tidak tersenggol dengan line yang kita buat, lompatan yang pertama ini, sebaiknya kita nggak usah cari huruf apa yang hilang, karena nggak kepake kan. Ya. Nah, jadi kalau kita udah buat line-nya, ternyata, oh ini nggak kesenggol dengan titik-titik yang harus kita isi. Berarti kita nggak usah cari hurufnya apa yang hilang. Lanjutkan line kedua. Ya. A ke D, D, G, G, J, J, M, baru untuk mengisi titik-titiknya. Gitu. A ke D apa yang hilang? D, C. D, C. Kemudian D, E, F. E, F. Kemudian I. G, H, I. Kemudian J, K, L, M, N, O. Jadi semuanya konsisten dua-dua ya. Kalau yang di bawah tadi satu-satu huruf, yang di atas dua-dua ya. Maka jawabannya B. Yang E. Oke, gimana untuk soal deret? Paham ya? Oke, bisa ya Kak untuk soal deret, huruf dan angka.
Selanjutnya nomor 8. Nah, ini kita udah masuk ke area kisi-kisi berhitung. 23% dari 60. Kalau ketemu soal seperti ini, dari itu maknanya kali. Jadi, kita lihat pilihan jawabannya apa. Itu yang dipastikan dari awal. Apakah pecahan, apakah desimal, ataukah bilangan utuh, bilangan bulat biasa. Di sini kan dia minta desimal ya. Kalau di sini dia minta desimal, maka ini kita ubah semuanya ke desimal. Di sini ada 23%. 23% itu kan sama dengan 23 per 100. Kita ubah ke desimal berarti 0,23. Nah, baru kita buat dari 60. Berarti 0,23 kali 60. Nah, ingat kalau perkalian desimal, kita fokus pada angkanya saja. 23 kali 6. 3 kali 6, 18. Naik 1. 2 kali 6, 12. Tambah 1, 13. 60 membawa 1 0. Nah, kalau perkalian desimal, jumlah angka belakang komanya itu ditambah. Jadi misalkan di sini ada 2 angka, di sini kan dia tidak membawa koma ya. Berarti tetap di sini kita harus buat 2 angka belakang koma. Tapi kalau ada soal seperti ini, 0,5 kali 0,9. Berapa hasilnya? 0,45. 0,45. Kalau 0,08 kali 0,003. Berapa hasilnya? Ingat jumlah angka belakang komanya. Kita pasti tahu ya 0, berapa? 0, nolnya berapa kali? 3. Nolnya 3, kemudian belakangnya 24. 24. Oke, benar ya. K yang ini jawabannya 13,8. Oke, paham ya? Kemudian nomor 9. Akar 81 per 49 tambah akar 36 per 9. Berarti ini kita tarik akarnya dulu. Akar 81 per 49, kita tarik akar 81 sama dengan 9. Akar 49? 7. 7. Akar 36? 6. Akar 9? 3. Kemudian kita jumlahkan ini pecahan. Cara menjumlahkan pecahan. Penyebutnya kita kali. Berarti 7 kali 3. 21. Atau 21 bisa langsung. Kemudian ini kita kali silang aja. 9 kali 3. 27. Tambah, ini kali silang. 6 kali 7. Atau 42. Nah, tambahkan aja. 27 tambah 42, 69. Per 21. Nah, setelah itu kita lihat pilihan jawabannya kan rata-rata 7 ya bawahnya. Berarti ini harus kita sederhanain, sama-sama dibagi berapa? 3. Bagi 3. Maka yang di bawah jadi 7, yang atas jadi berapa? 23. 23. Maka jawabannya 23 per 7. Di sini nggak ada jawabannya ya. Ini kayaknya ada salah pengetikan. Oke, paham ya? Kemudian nomor 10. Masih berhubungan dengan persen. Ada kata-kata dari lagi, berarti kali ya. Nah, ini kan pilihan jawabannya bilangan bulat, tanpa koma, tanpa pecahan ya. Maka ini 60, 4/5% ini kita ubah jadi pecahan biasa. Berarti kan 60, 4/5 ini kalau jadi pecahan biasa kan 5 kali 60, hasilnya tambah 4. Berarti 5 kali 60 kan 300, tambah 4, 304 per 5. Baru kita buat, ada persen. 304 per 5. Persen berarti 1 per 100. Dari berarti kali 500. Sama dengan, anggaplah titik-titik ini A.
A dari 152. Berarti A kali 152. Ada yang bisa dicoret? 5 kali 100, 500 kan? Sama 500 atas. Maka sisa 304. 300 kali 1. Ini 152A. Maka yang kita cari kan A-nya ya, yang untuk misi titik-titik. A sama dengan 304 bagi 152. Maka hasilnya 2. Jawabannya C. Nah, seperti itu. Paham? Bisa ya, Kak? Ya. Oke, kita lanjut nomor 11. 0,06 kali 5 tambah 10% kurang setengah. Kita tengok pilihan jawabannya, kita lihat di sini. Minta apa dia? Pecahan. Kalau dia minta pecahan, ubah semua jadi pecahan. Berarti 0,06 menjadi 6 per 100 kali 5 tambah 10% berarti per 100 dikurang 1 per 2. Nah, udah kita ubah semuanya ya ke pecahan. Di sini penyebutnya udah sama nih 100. Dan ada tambah kan? Berarti kita nggak perlu mengubah. Tinggal kaliin aja nih. 6 kali 3 berarti 30. Ntar saya matiin notif. WA-nya berisik. Oke. Nah, 6 kali 5, 30. Langsung kita tambahkan 10. Karena di sini udah penyebutnya sama kan? Maka 30 tambah 10, 40 per 100 dikurang 1 per 2. Nah, boleh mau dikali kayak tadi penyebutnya, boleh juga pakai 100, bebas terserah. Maka ini kalau kita pakai 100 kan, yang ini tetap ya jadinya 40 atasnya ya. Ini 100 bagi 2. Ini 50 ya. Maka jadinya minus 10 dibagi 100. Nolnya kita coret satu-satu, dapatlah minus 1 per 10. Jawabannya yang A. Oke, paham ya? Insya Allah kalau berhitung mudah-mudahan bisa sih. Kemudian nomor 12. Ini masih masuk kategori berhitung. Nah ini, kalau ketemu soal seperti ini, jangan diisikan nilainya. Itu lama jadinya. Ingat dulu kita ada belajar persamaan kuadrat standar banget, sederhana. Yang mana A tambah B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ingat ya, di SMP deh kayaknya ini udah belajar ya. Nah, kadang dia A tambah B, kadang X tambah Y. Gitu ya. Nah, di sini persamaan kuadrat ini ternyata adalah nilai C. Berarti kita dapat C sama dengan A tambah B kuadrat. Masukkan nilai A-nya 2, masukkan nilai B-nya 4. 2 tambah 4, 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Yang ditanya adalah C kurang B. Berarti 36 dikurang nilai B-nya 4. Maka jawabannya 32. Yang D. Oke, bisa ya? Jadi kita nggak lama ngerjainnya. Kalau kita masukin tadi ke A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kan lama. Ya. Kemudian nomor 13. P sama dengan min 5. Q-nya 5. X-nya, nah yang kita masukin. P-nya kita masukin min 5. Dikurang, Q-nya kita masukin 5. Kemudian di sini ada Y. Y-nya sama dengan Q-nya berarti dibalik 5 dulu. Dikurang P-nya min 5. Nah, di sini kan mereka sama-sama pangkat 3 ya. Kalau mereka sama-sama pangkat 3, kita abaikan pangkat 3-nya nggak masalah kan? Kalau kita abaikan pangkat 3-nya ini tidak ada masalah.
Maka kita nggak usah fokus lagi ke pangkat 3-nya. Nilai ini aja. Min 5 kurang 5. Berapa? Min 10. Min 10. Y kurang min 5. Berapa ini? 10. Jadi mana yang lebih besar antara X dan Y? Lebih besar Y. Ya, Y besar dari X. Maka jawabannya yang A. Karena Y nilainya positif 10 ya. Nah, seperti itu. Ingat, tapi kalau pangkatnya ini sama, baru boleh diabaikan. Kemudian nomor 14, ini mirip sama yang nomor 12 tadi. Tapi kalau ini, jika diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 57, XY ini nilainya 24, yang ditanya X kurang Y. Nah, ada persamaan kuadrat positif dan negatif kalau tadi A tambah B, atau X tambah Y, kalau ini kita buat X kurang Y. X kurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2 kali X kali Y, 2XY, ditambah Y kuadrat. Nah, ini kalau lupa boleh dihafalin. Nah, kita kan punya nilai ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti ini boleh kita dekatkan. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X Y. Maka ini dapat nilainya 57 dikurang 2 kali XY-nya 24. Maka 57 kurang 24 kali 2? 24 kali 2, 48. 48. Berapa nih? 57 kurang 48. 3. 9 ya. 17 kurang 8? Oh, iya. 57 kurang 48, 9. Nah, kan nggak ada nih pilihan jawabannya 9. Ya iya, karena ini tadi nilai 9 itu adalah X kurang Y yang dikuadratkan. Yang kita mau cari apa? X kurang Y tanpa kuadrat. Maka X kurang Y-nya kita hilangkan kuadratnya dengan cara 9-nya kita tarik akar. Berarti nilainya 3. Jawabannya C. Oke, paham ya? Kuncinya di ini, persamaan kuadrat lagi. Lanjut nomor 15. Masih tentang hitungan. Diketahui 3AX tambah 9 sama dengan 27, 4BX tambah 7, 15, nilai A per B adalah titik-titik. Berarti kita butuh nilai A dan B ya. Kita keluarkan di sini. Di sini ada AX, ada BX. Kita keluarkan aja AX-nya. Berarti AX sama dengan 9 ini kan bisa kita dekatkan ke 27 ya, pindah ruas. 27, pindah ruas dari positif menjadi negatif, per. Kita mau ambil AX-nya berarti dia punya 3. Kita bagi 3. 27 kurang 9. 18 bagi 3. 6. Maka nilai AX sama dengan 6. Kemudian BX. Kita butuh BX sama dengan yang tadi. 7 kita pindah ruas ke sebelah 15. 15 kurang 7 per 4. Maka dapat 15 kurang 7? 8. 8 dibagi 4? 2. Ini adalah nilai BX. Yang kita butuh adalah A per B. Maka kita buat AX per BX. X-nya kan bisa sama-sama kita coret ya. Nah, maka keluarlah A per B, masukkan nilainya. 6 per 2. Sama dengan 3. Jawabannya D. Nah, seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Seorang pedagang menjual selusin sepatu dengan harga 2.450.000. Ia mendapat untung 25%. Yang ditanya harga beli. Maka rumusnya nanti seperti ini. Harga beli sama dengan 100% per 100% tambah persen laba, atau laba itu sama dengan untung, kali harga jual.
Nah, ini 100% per kita masukkan. Nah, ini harus diingat nih rumusnya. Nggak susah kok. Persen labanya 25 tambahin 100 berarti 125%. Kali harga jualnya 2.450.000. Ya. Persen sama persen bisa kita coret ya. Nah, ini kan 100 sama 125. Biar nggak terlalu gede banget, boleh disederhanakan. Berarti ini sama-sama kita bagi 25. 100 bagi 25, 4. 125 dibagi 25, 5. Baru kali ke 2.450.000. Nah, jadi lebih singkat gitu ya dibanding dibagi ke 125. Maka nanti ini kalau dibagi hasilnya 1.960.000. Jawabannya yang D. Boleh mau dikali ke 4 dulu terserah atau dibagi ke 5 dulu boleh. Karena angkanya nggak terlalu gede kok. Nah, ini untuk mencari harga beli. Kalau mencari harga jual, tinggal dibalik aja. Kalau yang dicari harga jual, maka 100% ini dibalik tambah persen laba dibagi 100% kali harga beli. Jadi jatuhnya kali silang sih, yang harga beli dikali ke sini, harga jual keluar, ini dibagi ke bawah, kayak gitu. Gitu. Paham ya, Kak? Oke. Nah, lanjut nomor 17. Bu Caca membeli sebuah sepeda, harganya 3.570.000, mobil harganya 65 juta. Toko memberikan diskon berturut-turut 80 dan 15. Ingat, kalau berturut-turut siapa yang disebutkan duluan? Dia nyebutkan sepeda, berarti kita cari harga sepeda setelah diskon. Nah, harga sepeda kan diskonnya 20% ya. Kalau dia diskonnya 20%, berarti yang dibayar hanya 80%. Berarti langsung kita kali aja 80%. Kali 3.570.000. Nah, dapatlah harganya. Jadi kita nggak perlu ngurang-ngurangin lagi. Nah, 80% itu kan sama dengan 80 per 100. Nah, ini kita coret nolnya 2 kali ke 8. Maka ini nanti hasilnya 2.856.000 kalau dikali ya, 357 kali 8. Kemudian harga mobil. Harga mobil kan 65 juta, diskonnya 15%. Berarti yang dibayar berapa persen? 85% per 100 kan dia persen ya, kali 65 juta. Nah, ini nolnya coret 2, ini nolnya coret 2, kali 85 kali 65, nanti dapatnya ini 55.250.000. Kemudian tambahin aja karena dia tanya harga yang harus dibayar, berarti total ya. Kita tambahkan nanti hasilnya 58.106.000. Jawabannya yang D. Oke, mudah ya diskon ya. Paham lah. Cuman langsung ambil sisanya aja. Kalau diskonnya 10%, berarti 90% langsung kali ke harga. Jadi nggak 2 kali kerja. Kemudian nomor 18. Nah, ini agak sedikit sulit ini. Pelan-pelan aja. Ada 10 siswa membentuk kelompok belajar yang masing-masing terdiri dari 4 siswa dan 6 siswa. Rata-rata usia kelompok yang 4 siswa itu 10, yang kelompok 6 siswa itu 10,5. Jika satu siswa dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka rata-rata kedua kelompok usianya itu jadi sama. Yang ditanya berapa selisih usia kedua siswa yang ditukarkan.
Jadi ingat kata kuncinya, rata-rata usia kedua kelompok itu jadi sama. Kita buat sama dengan. Sama dengan ini untuk apa? Untuk rata-rata usia mereka. Nah, ini rata-rata usia yang 4 orang. Yang satu kelompok pertama 4 siswa, kelompok kedua 6 siswa. Kemudian, kan tadi diketahui yang 4 siswa itu rata-ratanya 10, yang 6 siswa rata-ratanya 10,5. Kenapa nilai mereka rata-ratanya bisa jadi sama dengan? Karena ada penukaran siswa. Ada penukaran siswa dari masing-masing kelompok. Anggaplah yang kelompok 4 siswa itu punya siswa X, yang kelompok 6 siswa itu punya siswa Y. Berarti kita tukarkan. Maka kalau kelompok 4 siswa punya X, dikurangin kan besar usia X di kelompok 4, masuk ke kelompok 6. Berarti tambah X. Kelompok 6 siswa yang bagian ini punya Y. Dia tukarkan ke kelompok 4, kelompok sebelah. Berarti di sini kurang usia Y, di sini tambah usia Tambah Y. Nah, paham ya? Kalau udah seperti ini gampang, tinggal Ini dikali balik silang. aja ya, Mbak. Iya. Ditukar. Jadi kelompok 4 siswa punya X, dibuang nilai X dari kelompok 4, masuk ke kelompok 6, berarti tambah. Kelompok 6 siswa punya Y, dibuang nilai Y, masuk ke kelompok 4. Jadi sini tambah Y. Tukaran. Karena dia tukaran itulah maka jadi sama dengan tengahnya. Oke, paham ya? Kemudian kali silang. 6 kali 10, 60. 6 kali min X, min 6X. 6 kali plus Y tambah 6Y. Sama dengan 4 kali 10,5. 4 kali 10, 40. 5 kali 4 itu 20. Karena ada koma jadi 42. Tambah 4 kali X, 4X. 4 kali min Y, min 4Y. Kita kumpulkanlah mereka dengan yang sejenisnya. Disederhanakan ya, Mbak? Gimana, Kak? Disederhanakan ya? Enggak, ini kali silang. Untuk mengerjakannya dikali dikali silang. Iya. Yang atas ini kali ke-6, yang bagian ini kali ke-4. Kemudian setelah dapat seperti ini, kumpulkan mereka yang sejenis. Jadi yang 60 ketemu dengan 42. 60, 42 pindah ruas, berarti jadi negatif 42. Sama dengan yang X sama X, Y sama Y. Kita kumpulkan. Maka ini 4X, yang ini kan dari negatif jadi positif 6X. Ini min 4Y. Ini plus 6Y jadi negatif 6Y. Pindah ruas saja, tandanya berubah. Dipindahin ya? Iya, pindah ruas saja. Pokoknya dekatkan dia dengan sejenisnya. 60 kurang 42 berapa? 10 kurang 2, 18 ya. Nah, ini 4X tambah 6X. 10X. Min 4Y kurang 6Y. Min 10Y. Nah, yang kita tanya tadi di soal adalah berapa selisih usia kedua siswa yang ditukarkan. Berarti kan X kurang Y ya. X kurang Y itu berapa? Yang kita punya di sini 10X kurang 10Y. Boleh dong ini kita bagi 10 biar langsung dapat ini jadi X, ini jadi Y. Jadi 10 bagi 10 sisa 1X, 10 bagi 10 sisa 1Y. Maka yang 18 juga gitu. 18 bagi 10, 1,8. Jadi kita sederhanakan langsung dapat selisih X kurang Y 1,8. Paham nggak? Jadi yang Paham ya? 6X plus 6Y sama dengan 42 plus 4X min 4Y itu kali silang aja ya, Mbak ya? Ya, hasil itu tadi dapat dari kali silang. Kemudian ya pindah-pindah aja ruasnya. Mana yang X ketemu X, yang Y ketemu Y, yang nggak ada X-Y ketemu dengan temennya yang nggak ada X-Y juga. Jadi dia bisa dijumlah, bisa dikurang, seperti itu. Paham ya? Lanjut nomor 19. Nah, ini mudah. Murid dalam suatu kelas memiliki hobi berenang atau bulu tangkis. Kalau ada soal seperti ini, mudahnya kita buat diagram Venn. Ini dalam kotak ini adalah murid yang di dalam kelas. Murid dalam kelas itu dianalogikan dalam satu kotak ini.
Dia memiliki 2 hobi, berenang atau bulu tangkis. Kita buat lingkarannya. Nah, lingkaran pertama itu untuk berenang. Lingkaran kedua untuk bulu tangkis. Jika dalam kelas tersebut terdapat 30 murid, berarti dalam satu kota ini, itu totalnya harus 30 murid. Yang hobi berenang ada 27, berarti di lingkaran ini. Yang hobi bulu tangkis 22, berarti di sini. Yang ditanya adalah murid yang hobi berenang maupun berarti dan bulu tangkis sekaligus ya. Makanya ditanya itu irisan ini. Tumpuan mereka, tumpuan antara yang suka berenang dan bulu tangkis secara bersama-sama. Irisannya. Gitu. Nah, ingat tadi yang di dalam kotak ini jumlahnya harus 30. Sedangkan dari data yang ada, kalau kita tambah 27 tambah 22 hasilnya berapa?